Ya ampun, orang-orang pada takut dengan coronavirus. Lihat terigu habis, stok-stok ini habis. Padahal ini selalu penuh ya di bagian sini. Lihat sampai ini, sampai roti, sampai roti habis. Ya ampun, orang-orang pada takut banget sama coronavirus. Like dunia ini akan berapa? Dunia akhir zaman. Jadi c'est comme à la fin du monde. Ini mau ini? Oui, oui, bien sûr. Ini biasa ya? Soalnya hari Senin ini Presiden kemarin bilang secara langsung dari televisi kalau bakalan ditutup semua sekolah-sekolah. Jadi mereka pada takut ini toko-toko juga bakalan ditutup. Sampai habis semua, ya ampun. Ini orang semua pada ketakutan ini toko-toko bakalan ditutup gara-gara coronavirus. Dasar. Sampai ini tisu toilet juga habis ya. Ya ampun, ini pertama kali saya lihat toko sampai kosong-kosong kayak begini. Lepat deh. Ampun, sudah tidak ada stok. Tuhan, ini orang-orang memang pada ketakutan, tidak ada gunanya ya. Lihat itu, ampun, ini sampai terigu juga habis. Masih ada sih, tapi ini sebentar habis, ini besok habis ini semua. Farine comme ça? Oui, ini ya. Halo saudaraku semua, apa kabar? Oke, seperti yang sudah kalian lihat di video saya yang saya taruh di bagian depan tadi. Itu adalah dilema yang ada di Prancis sekarang. Kemarin jadi Presiden Prancis itu kasih keluar suara kalau sekolah-sekolah akan diliburkan, tidak ada sekolah sampai universitas, tidak ada yang beraktivitas. Dan orang-orang tua sudah pada ketakutan dan beli makanan tuh sampai berstok-stok. Mereka bakalan simpan di rumah, itu terutama itu tisu toilet dan juga tisu toilet paling penting ya, karena di Prancis itu tahu ya kalian, orang boker kencing itu semua tidak ada air di WC ya, seperti kita di Indonesia ada pisit-pisit begitu, semprot-semprot. Kalau saya ada ya, jangan salah. Alex bikin saya punya semprot-semprot buat cuci pantat. Saya paling tidak bisa kalau tidak cuci pantat. Oke, kalau saya keluar tuh saya harus ada tuh tisu basah. Kalau tidak saya tidak bisa habis berak, tidak ada tisu basah, harus ada. Setelah itu saya lap pakai tisu kering. Oke, jadi ini adalah dilema coronavirus. Jadi orang-orang semua pada ketakutan akan terjadi seperti yang terjadi di Italia. Semua tutup dan orang-orang itu harus tinggal di rumah ya. Jadi makanya orang-orang itu mereka beli terigu, beli pasta, beli beras itu semua dan mereka akan simpan di rumah. Inilah yang saya bilang, kenapa harus ketakutan seperti itu ya. Toh kalau Prancis tutup, maksudnya semua aktivitas akan dikasih stop, itu tidak mungkin sampai setahun 2 tahun atau jangankan setahun 2 tahun, sebulan pun tidak mungkin ya, karena ekonomi kita harus tetap berjalan. Tapi orang-orang sudah terlalu panik. Orang Prancis itu super panik. Mereka dengar hal kecil saja mereka bikin jadi besar. Oke, so seperti itulah. Dan ada beberapa orang yang kena coronavirus dan mereka selamat ya. Jadi kalau untuk seperti saya dan Alex, tubuh kita masih kuat ya. Jadi kita masih bisa menantang itu namanya virus. Kuat. Masih masih kuat karena kita masih bisa menantang itu virus. Tapi kalau untuk orang-orang tua, mereka sangat faible atau lemah, jadi rentan. Alex bilang, kenapa kamu tanya saya bahasa Indonesia? Sangat rentan, makanya mereka banyak yang meninggal ya. Jadi yang kena coronavirus, yang orang tua mereka meninggal, tapi anak-anak muda mereka selamat. Oke. Dan Alex,
Kalau saya kena coronavirus karena saya ini kan kerja di itu tuh tempat laundry, jadi kita kan cuci pakaian-pakaian dari rumah sakit begitu kan. Dan saya tidak cuci ya, maksudnya saya di bagian menjahit. Kalau saya kena coronavirus, kau suruh saya keluar dari rumah? Tidur di luar. Nah, aku bercanda. Aku bercanda. Saya tidak peduli dengan virusnya. Tidak peduli dengan virusnya? Oui. Aduh. Oh, aduh. Dia cari. Tidak lupa. Dia pakai ini Google Traduction cari apa? Bagi c'est facile, bercanda. Kata-kata yang dia tidak tahu. Bah oui, Apa parce que tidak? saya tidak peduli. Tidak peduli Peduli. dengan. Oui. Mais sakit. Iya, Alex dia ada mata itu kayak kita bilang mata bilolo itu di Maluku sana. Iya, blur. Iya. Makanya dia bengkak di bagian bawah sini. Seperti saya dulu kan saya bengkak di bagian atas sini, terus sekarang dia bengkak di bagian bawah, lihat ya. Kasihan. Alex, kalau saya kena coronavirus, par exemple, si moi attraper les corona, qu'est-ce que tu vas faire? COVID-19. Ouais. Ouais. Moi aussi. Hah? Saya mau juga karena nanti santai. Hah? Bah oui. Kenapa? Kamu juga mau kena coronavirus? Kalau saya kena coronavirus, kamu juga mau kena coronavirus? Dulu nanti tidak apa-apa. Kalau saya mati, Mais non, mati c'est pour cacher orang tua. itu Mais non, moi strong. kalau saya tidak kuat, strong sekuat. Comment tu dis jamais? Tidak akan. Ini orang ini tuh dia pemikiran. Saya tidak akan Tidak sakit. akan sakit. Oke. Ini orang ini. Si 2 tahun setahun? Alex 2 hari ini. setahun. Oke, 2 kali setahun. Non, 2 hari. 2 hari setahun. Oui. Oh, oke. Satu kali. Satu kali. Oh, Atau saya jelaskan dia punya bahasa Indonesia yang kacau. Oke, jadi dia tuh Lupa. dalam 1 tahun tuh pernah dia sakit tapi cuma 2 hari dia punya arti itu. Alex ini dia sangat kuat ya. Jadi dia tuh sakit. Dia jarang sekali kena sakit ya. Toh kalau dia sakit tuh cuma 2 hari. Itu pun cuma berminggu setelah itu sembuh. Tapi kalau saya sakit tuh lama sekali. Dan terus ini anak ini itu yang mereka bilang tuh anak yang lahir tidak cukup bulan tuh biasanya mereka kuat. Alex ini dia lahir 7 bulan dia sudah mau keluar dari dia punya mama punya perut ya. Jadi dia tuh tinggal selama 3 minggu di dalam inkubator setelah dia keluar dari dia punya mama punya perut itu. Oke, ini anak paling tidak sabaran untuk keluar. Oke, dan dia punya salah satu yang paling saya suka dari Alex itu dia punya pikiran tetap positif. Oke, dia bilang kalau kita dapat sakit itu lebih baik dapat sakit coronavirus sekarang saat kita masih kuat ya. Jadi kita masih kekebalan tubuh kita masih kuat untuk menantang. Jadi di Prancis itu ada sama penyakit virusnya, dia punya nama grip. Le virus flu. Kalau kita bilang di sana tuh bilang flu burung di Indonesia. Ada kan flu burung paling kuat sekali kan. Di sini tuh grip itu dia pusing dan demam tinggi ya. Dan banyak yang mati ya. Banyak yang mati. Jadi ini 12.000 ya. 12.000 ya. Di Prancis. Ya, di Prancis itu bukan di Prancis, di seluruh Eropa saat musim dingin itu banyak sekali yang kena virus ya grip ini. Tapi coronavirus ini dia lebih dari grip ya. Dia punya duler alias dia punya sakit itu lebih. Kalau grip dia sakit kepala, demam tinggi, tapi tubuh kita masih kuat untuk menantangnya. Tapi masalahnya kalau coronavirus itu dia makannya tuh di pernapasan juga ya. Tapi ada beberapa kasus. Jadi waktu kemarin ada 18 orang yang kena coronavirus. Mereka bilang mereka punya kasus itu berbeda-beda. Oke, yang dia punya istri itu dia dapat makan di paru-paru. Jadi dia makan tuh di pernapasan. Sedangkan dia makannya di kepala dan di bagian bawah mata ini. Jadi dia tuh rasanya kayak dia punya biji mata itu mau keluar. Oke, dan dia punya kepala pusing selama 14 hari itu dia pusing, demam tinggi gitu. Jadi dia tidak bilang sampai berapa derajat dia punya demam, pokoknya dia sampai tidak bisa mengontrol dia punya tubuh. Tapi karena dia masih muda jadi dia selamat ya, dia punya kekebalan tubuh masih ada.
Jadi makanya itu Alex dia selalu positif, dia bilang toh kalau saya kena coronavirus saya lebih suka kena coronavirus sekarang gitu saat dia masih kuat. Non, jadi mais est-ce que si toi tu attrapes une fois, Maintenant, ouais maintenant, oui. pour la prochaine tu attrapes plus parce que Si ça m'a, non. hein? Ça m'a, non. C'est comme antibiotique. Pas antibiotique. Vaccin. Vaccin. Ça m'a. Ah. Quand ça quitte, que tu laisses faire, Hein? tes anticorps, ils mémorisent. Hein? Et après, ben, dès que la maladie revient, eh ben, ils savent faire. Ah. C'est comme les vaccins. Oh, oke. Mais c'est naturel, le vaccin. Oke. T'es malade une fois, puis t'es plus malade. Ah. Jadi Alex ini dia punya seperti vaksin gitu. Jadi kalau saat kalian divaksin begitu kalian sakit kan? Tapi kalian punya tubuh itu belajar untuk tangkap itu penyakit tersebut ya. Jadi Alex bilang kalau kalian sudah dapat sekali itu namanya virus seperti grip ya. Kalau kalian sudah dapat sekali, tubuh kalian saat kalian tangkap lagi virus yang sama, tubuh kalian sudah tahu bagaimana cara menghadapi virus tersebut. Jadi dia bisa beradaptasi begitu. Jadi sudah ada beberapa orang yang selamat, 12 orang kalau tidak salah, 12 atau kemarin berapa? 12 atau 18 orang saya sudah lupa. Di televisi ada keluar mereka bicara langsung melalui video call. Jadi ils ont parlé par les call video les mecs qui guérit de coronavirus toute la famille. Ah, oui. mais tout le monde va faire. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont guérir. Jadi kemarin itu mereka bikin video call sama orang yang selamat ya, yang sembuh dari coronavirus itu dia bilang kan, inti pertama kalau kalian dapat coronavirus jangan panik, oke? Dan ini yang dapat coronavirus ini dia dapat coronavirusnya tuh dari gereja ya. Saat mereka bikin perkumpulan di gereja dan gereja Pantekosta. Dan ada salah satu jemaat yang kena coronavirus. Jadi dia tuh cuma kuat di doa dan dia punya obat itu yang dia bilang cuma paracetamol dan vitamin. Setelah itu Non, c'est juste. just paracetamol Oui, et voilà. vitamin que la dia. Vitamine, oui. Oh ya, apapun. saya salah dengar. Pokoknya dia bilang tuh ada satu obat lagi yang dia bilang tapi saya sudah lupa. Yang pasti yang saya ingat itu dia cuma bilang obat yang utama itu paracetamol dan vitamin. Vitamin untuk kasih kuat tubuh dan paracetamol untuk kasih turun kalian punya demam. Dia punya demam begitu. Dan puji Tuhan mereka satu keluarga selamat semua. Mereka ada 2 anak. Mereka punya 2 orang anak. 2 orang anak ini tidak ada kasih simptom tentang virus corona gitu. So menghimbau buat kalian semua jangan ketakutan dengan coronavirus. Lihat saya dan suami kita berdua tidak belanja banyak. Kita berdua hanya belanja untuk 1 minggu. Ini orang-orang sudah super panik. Kalian lihat tadi mereka belanja sampai yang mau kasih bikin mereka punya rumah itu toko ini warung biasa begitu. Kalau kita bilang di Indonesia warung ya. Jadi warung-warung untuk beli beras atau apa begitu. Jangan panik dengan coronavirus, oke? Hidup seperti normal aja. Toh kalau kalian kena kalau untuk anak muda masih bisa diselamatkan, tapi masalahnya kalau sudah 70 tahun ke atas sudah agak sedikit sulit karena kekebalan tubuh sudah tidak terlalu kuat seperti anak-anak muda yang seperti saya dan Alex dan anak-anak kecil ya. Kita punya imun tubuh masih lebih kuat daripada mereka. Jadi kita berdoa untuk orang-orang tua kita. Usahakan kalau kalian kena coronavirus dan kalian punya nenek di rumah, jangan pulang ke rumah, oke? Usahakan kalian tinggal di luar. Jangan sentuh nenek kalian. Tapi pokoknya yang sudah umur 70 tahun ke atas jangan sama sekali karena mereka akan mati. Oke? Mereka punya tubuh tidak terlalu kuat seperti kita. Oke? Itu saja himbauan saya buat kalian dan Alex bilang orang Prancis lebih takut tidak makan daripada hidup. C'est vrai. Daripada hidup 19? Non, parce que c'est Covid, j'ai marqué, ça a marqué hidup. Ouais. Regarde la caméra, udah punya. C'est pas grave. Oke, saya Si ada salah, satu salah. Enfin, même banyak salah. Tidak ada tenis, tidak ada bola kaki. Iya. Ay. League Champions League. Kemarin Kasian saya. pertandingan sepak bola tidak ada Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. Tennis. Comment ça s'appelle? Tournament de tennis. Turnamen tenis ya. Di sini. Di sini tidak ada orang. Tidak
tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi aktivitas olahraga yang banyak orang. Dan kemarin ada pertandingan bola, tidak ada supporter. Supporter dilarang masuk ke lapangan bola. Jadi itu bola itu secara direct kamera. Oh Tuhan, pokoknya it's okay. Oke, so yang penting saya punya super mie goreng dan segala macam, saya hidup dengan tenang. Oke. So stay safe. Oke, jaga kesehatan. Kalau sudah ada tanda-tanda demam tinggi, sakit kepala, dan biji mata mau keluar atau pernapasan terganggu, usahakan jangan mendekat keluarga kalian, terutama kakek nenek kalian, oke? Tolong berjauhan dari mereka karena bukan untuk kebaikan mereka, oke? Kalau kalian masih kepengen kalian punya kakek nenek hidup lebih lama, jaga jarak. Oke, tapi kalau kalian kepengen memang mereka mau mati karena kalian kurang ajar, anak durhaka, mendekatlah kepada mereka, oke? So jangan dengar itu kata-kata yang kedua. 3 meter. 3 meter. Oke? Non, 3 meter. C'est ce qu'ils disent dans rekomendasi untuk kerja. Di sini kalian tahu saya saat di kayak jalan begitu, orang-orang lihat saya tuh seperti virus karena ya, namanya juga orang aneh, orang macam orang aneh. Di sini kita bilang stranger gitu. Jadi wajah yang agak aneh seperti saya ini, mereka sudah lihat ini dari luar, ini turis ini. Padahal tapi kalau yang di Emak di kampung ini mereka sudah kenal saya ya, karena saya tidak pernah keluar dari kampung ini. On va être malade. Malade la video lagi. Kalau saya mati, kalau sudah tidak upload selama 1 bulan, 2 bulan, nah itu berarti saya sudah mati. Oke, so. Moi je upload pour elle. Tapi bicara Prancis après. Oke, dadah semua. Dadah, last time. Dadah, dan sampai ketemu di kehidupan yang akan datang. Tidak, saya bercanda, oke? Oh Tuhan Yesus, jaga kami semua, jaga saya punya keluarga yang ada di Indonesia, walaupun mereka lagi bikin saya naik darah, tapi tolong Tuhan Yesus jaga mereka, dan jaga juga saya punya keluarga YouTube. Tuhan lindungi mereka semua dalam nama Yesus, oke? So dadah semua.